Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, petugas Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Kediri menggagalkan penyelundupan narkoba dalam nasi bungkus. Untuk mengelabuhi petugas, pelaku menggerus pil double L yang tergolong obat berbahaya, kemudian dicampur nasi. Pengunjung lapas kelas 2A Kediri berinisial MA digelandang petugas. Begitu terpergok hendak menyelundupkan narkoba. MA rencananya akan menemui salah satu tahanan narkoba berinisial JAT. Peristiwa bermula saat nasi bungkus yang dibawa MA terdeteksi sinar X. Saat diperiksa petugas, nasi bungkus itu bertekstur pekat dan lebih licin. Diduga nasi tersebut dicampur pil double L yang digerus. Petugas langsung membawa MA ke ruang pemeriksaan. Polisi menyita nasi bungkus yang diduga bercampur narkoba beserta ponsel pelaku. Kejadian dalam 2 minggu ini sudah 2 kali lapas Kediri. Jujur saja hampir kebobolan. Namun saya tegaskan lagi, karena ini integritasnya teman-teman bisa dipertaruhkan, alhamdulillah bisa ketangkap. Dan masalah ini kadarnya kayaknya lebih daripada yang kemarin, karena melihat kualitas nasinya lebih pekat, lebih dekat, lebih licin yang tadi saya pakai. Dan ini tentunya kita terima kasih pada Pak Kapolres telah membantu kami dengan kejadian di sini, dan barang bukti serta orang yang juga melakukan bawa narkoba ini sudah kami serah terimakan untuk diproses lebih lanjut oleh Sat Narkoba. Setelah diperiksa di lapas, MA dan sejumlah barang bukti diserahkan ke Polresta Kediri. Dalam sepekan terakhir, percobaan penyelundupan narkoba ke Lapas 2 Kediri 2 kali terjadi. Sebelumnya, narkoba juga dicampurkan ke dalam bungkusan nasi ayam goreng. Danu Sukendro melaporkan dari Kediri. Saudara, rumah pengedar narkoba di Kecamatan Burne digerebek Sat Narkoba Polres Bangkalan. Dalam penggeledahan, sejumlah paket sabu-sabu tidak ditemukan di rumah tersangka, namun justru di kandang kambing. Sat Narkoba Polres Bangkalan menggerebek rumah pengedar narkoba berinisial SK, warga Desa Langkap, Kecamatan Burne. SK diduga kuat menjadi pengedar narkoba di kalangan anak-anak muda Bangkalan. Polisi tidak menemukan narkoba di dalam rumah tersangka, namun saat menggeledah kandang kambing di belakang rumah SK, polisi menemukan sejumlah paket sabu-sabu siap edar. Kepada penyidik Polres Bangkalan, SK mengaku menjadi kurir narkoba. Sabu-sabu seberat 3 gram yang ditemukan di kandang kambing tersebut milik kawannya berinisial RD yang hendak diantarkan ke pemesannya. Waktu itu ada 3 orang yang TO-nya atas nama Ridwan, cuman dia berhasil melarikan diri. Sementara kita berhasil mengejar yang ini, Roni, kita bisa amankan. Berarti yang kabur dari TKP berapa orang? 2, yang kabur 2 kan ya. Yang pemilik barang sama si TO namanya Ridwan. Jadi perannya si Roni ini membantu menjual dan mengedarkan. Nanti kalau sudah laku dapat imbalan uang ya. Tersangka dijerat pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 5 hingga 20 tahun penjara. Sementara RD kini masih diburu polisi. Salina Wali melaporkan dari Bangkalan. Saudara, seorang pria di Madiun terpergok maling celana dalam wanita dan bra. Warga yang kesal dengan ulah pelaku mengikatnya di tiang listrik. Seorang pria terpergok mencuri celana dalam wanita dan bra di Kelurahan Pandean, Kota Madiun. Warga sempat mengejar pelaku dan berhasil menangkapnya. Pelaku Trimo 50 tahun kemudian diikat di tiang listrik oleh warga karena kesal atas ulahnya.
Saat digeledah di indekosnya, warga juga menemukan sejumlah barang bukti celana dalam curian wanita yang disimpan. Pelaku mencuri pakaian dalam wanita untuk berfantasi karena istrinya sedang sakit. Minta tolong suruh lihat di CCTV, lah ternyata pas dilihat memang betul dicuri yang hari pertama ndak konangan ya itu. Terus akhirnya bareng gitu terus aku bilang sama keluargaku, wes nanti pokoknya hari berikutnya terus diincim aja. Saya bilang diincim itu terus keletan 1 minggu. 2 minggu? 2 minggu per 1 minggu lah itu. 2 minggu persis. Terus kejadian itu baru konangan yang kemarin itu. Kasus pencurian celana dalam wanita dan bra di kawasan Pandian, Kota Madiun sudah beberapa kali terjadi. Namun baru kali ini pelakunya tertangkap warga. Dirgo Siono melaporkan dari Madiun. Saudara, anak-anak di wahana wisata Romo Kalisari menemukan potongan tubuh wanita terbungkus plastik di Sungai Benowo, Surabaya. Temuan ini diduga limbah medis. Potongan tubuh wanita terbungkus plastik bertuliskan salah satu rumah sakit di Surabaya ditemukan anak-anak yang sedang mencari ikan di sungai di kawasan Romo Kalisari, Kecamatan Benowo. Saat ditemukan, plastik ini diberi pemberat batu agar tetap tenggelam. Potongan tubuh ini lantas diserahkan kepada salah satu petugas keamanan Adventureland untuk kemudian dilaporkan ke Polsek Benowo, Surabaya. Itu ditemukannya waktu anak-anak main cari ikan atau gimana? Cari ikan. Kalau cari ikan itu kan di lumpur-lumpur gitu kan. Itu menemukan tas kresek itu kan diangkat. Dikiranya daging ayam gitu loh, lalu dibuka kok bentuknya gitu. Polisi yang datang ke TKP menyelidiki penemuan potongan tubuh ini dan berkoordinasi dengan pihak rumah sakit yang tertera di tas plastik. Potongan tubuh ini diduga merupakan limbah medis. Terkonfirmasi laporan dari kami terhadap paket tersebut diserahkan kepada RS Dr. Sutomo. RS Dr. Sutomo membantu kami untuk mengklarifikasi ke beberapa rumah sakit sekitar. Barangkali memiliki barang atau paket tersebut dan tercatat adanya pasien atas nama pemilik identitas tersebut. Untuk kepentingan penyelidikan, paket berisi potongan tubuh diserahkan ke RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Selamat Riyadi melaporkan dari Surabaya. Bandara Internasional Doho di Kediri siap dioperasikan pada awal tahun 2024. Informasi selengkapnya usai pariwara berikut ini.